Komnas HAM lagi menelaah sebuah case ya kemarin itu kan tentang tertembaknya 6 orang anggota FPI. Saya ingin tahu kira-kira ketika Komnas HAM melakukan sebuah penyelidikan, mekanisme apa aja Bang, atau bagaimana prosesinya Bang? Independensinya, terjaminnya itu gimana Bang? Ya, Komnas HAM itu adalah satu-satunya lembaga yang diberi mandat oleh undang-undang untuk menjalankan pertama penyelidikan atas dugaan pelanggaran HAM berat. Ya, itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Dan yang kedua melakukan proses investigasi atau pemantauan atas dugaan pelanggaran hak asasi manusia berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99. Nah, kalau ada kasus seperti yang terjadi sekarang, kematian atas warga atau anggota FPI, tentu Komnas HAM akan melihat ini akan dijalankan berdasarkan mandat Undang-Undang 39 atau Undang-Undang Nomor 26. Nah, kalau dijalankan berdasarkan Undang-Undang 39 tahun 1999, maka dia berperan sebagai investigator atau melakukan pemantauan atas dugaan pelanggaran HAM berat. SOP-nya ya dia mengumpulkan berbagai fakta yang terjadi di lapangan, dan itu dilakukan secara imparsial, artinya dia harus mengambil seluruh sumber data dari berbagai pihak, nggak boleh hanya sepihak, bukan hanya dua pihak juga, tapi berbagai pihak, pihak yang dianggap korban maupun pihak yang diduga melakukan pelanggaran HAM maupun saksi-saksi yang lain. Semua itu harus dikumpulkan sehingga dia kemudian hasilnya menjadi sebuah rekomendasi atau kesimpulan dari hasil pemantauan. Nah, kalau dia menjalankan mandat Undang-Undang 26 tahun 99, itu berarti harus ada penyelidikan atas dugaan pelanggaran HAM berat. Itu diawali oleh data yang harus bisa memperkuat dari berbagai pihak, ya, untuk bisa dijadikan keputusan di dalam sidang paripurna. Nah, sidang paripurna itu nanti akan memutuskan apakah dokumen awal pra penyelidikan yang dikumpulkan dari berbagai pihak itu memenuhi syarat untuk dilakukan sebuah penyelidikan berdasarkan Undang-Undang 26 tahun 2000. Misalnya dugaan atas extrajudicial killing, nama ini disuarakan oleh banyak pihak. Nah, itu ya dia harus punya bukti banyak dulu sebagai pra penyelidikan, kemudian dimasukkan di dalam sidang paripurna, diputuskan di situ oleh seluruh komisioner. Apakah bukti-bukti itu sudah cukup untuk diproses, dibentuk sebuah tim yudisial untuk melakukan penyelidikan berdasarkan mandat Undang-Undang 26 tahun 99. Itu mekanisme yang dilakukan oleh Komnas HAM dan itu bersifat sangat independen, dijamin oleh undang-undang dan dijamin oleh hukum internasional hak asasi manusia. Artinya dalam konteks ini apapun hasil penyelidikan dari Komnas HAM itu boleh dikatakan harus valid Bang ya, karena sangat valid, sangat independen. Justru kalau kita mempertanyakan hasil dari yang dilakukan oleh Komnas HAM itu berarti kita mempertanyakan posisi dan eksistensi bangsa kita, negara kita di dalam berkomitmen untuk menegakkan hak asasi manusia. Gitu. Karena hanya lembaga inilah satu-satunya yang diberi mandat oleh undang-undang dan dia diakui ya, oleh dunia internasional sebagai lembaga independen dalam melakukan promosi ya, dan penegakan hak asasi manusia di Indonesia. Bang, kalau seandainya tadi kan ada tuduhan extrajudicial killing, sebetulnya syarat apa
yang sebuah tindakan bisa dianggap sebagai extrajudicial killing, Bang? Kalau tidak ada aspek mens rea-nya, istilahnya itu harus ada niatan yang memang Jelas gitu. jelas ya. Agak sulit untuk dikatakan sebagai extrajudicial killing karena dalam posisi seorang aparat penegak hukum seperti polisi itu dia punya diskresi. Diskresi itu misalnya kalau dia dalam posisi sangat terdesak ya, di lapangan dia bisa melakukan upaya bela diri gitu. Nah, jadi dalam posisi dia berhadapan-hadapan dengan kejahatan atau situasi yang memungkinkan dia harus mengeluarkan senjata, itu dia diberi diskresi. Tapi penggunaan diskresi beda dengan yang disebut sebagai extrajudicial killing. Diskresi itu sifatnya untuk kasus polisi katakanlah sifatnya pengambilan keputusan cepat pada saat kondisi. Iya, pada itu kondisi tidak ada niatan untuk melakukan rencana kejahatan. Gitu. Nah ini kan kalau problemnya adalah dia melakukan tindakan atau dia yang jadi korban, ini katakanlah misalnya sekarang dalam konteks polisi melakukan pembelaan diri atau menjaga dirinya agar nggak jadi korban, itu ya, dalam apa? posisi yang sangat krisis ya, hidup dan mati, ya pilihannya memang dua. Dia itu jadi korban, korban kejahatan itu mati atau terluka, atau sebaliknya dia melukai atau membuat orang meninggal. Pilihannya itu, gitu loh. Nah Bang, dalam konteks katakanlah kematian 6 orang anggota FPI ini, mestinya sikap kita ini seperti apa Bang? Kan ketika misalnya ada penyelidikan baik dari Komnas HAM, ada dari kan ada banyak suara-suara kritis nih, oh ini nanti ada intervensi penyelidikannya karena dilakukan oleh Propam misalnya, kan satu lembaga gitu. Mestinya sikap masyarakat seperti apa Bang? Masyarakat kita, publik secara umum harus menghormati proses yang dijalankan selama ini. Ketika ada dugaan pelanggaran HAM berat yang disuarakan oleh publik, ya itu kewenangan Komnas HAM. Ya, tidak ada lembaga lain yang punya kewenangan itu untuk melakukan baik proses pemantauan monitoring berdasarkan Undang-Undang 39 tahun 99 atau melakukan penyelidikan atas dugaan pelanggaran HAM berat. Dan seluruh keputusannya harus kita hormati, karena dengan menghormati Komnas HAM itulah kita berarti menjunjung tinggi hak asasi manusia di Indonesia. Karena ini lembaga yang secara resmi independen, diakui oleh nasional di bawah undang-undang dan diakui oleh dunia internasional. Nah sekarang ada suara-suara yang kemudian mengatakan bahwa ini penting untuk dibikin semacam tim independen yang entah melibatkan Komnas HAM atau tidak. Kan suara itu sudah didesakkan ya Bang, artinya mereka nggak percaya sama Komnas HAM. Ini gimana Bang pendapat Abang? Ya nggak perlu berlebihan seperti itu, karena sudah jelas Komnas HAM itu independen, baik secara di bawah kewenangan undang-undang maupun diakui oleh hukum internasional hak asasi manusia. Bang, kalau Abang ikuti kasus ini, kasus terbunuhnya 6 anggota FPI ini, di kacamata Abang gimana Abang menilai kasus ini Bang? Kalau kita lihat pada situasi yang sekarang berkembang di Indonesia, saya kira memang ada dua hal ya PR yang harus kita pikirkan bersama sebagai sebuah bangsa. Yang pertama adalah kita harus pertama percaya dengan seluruh proses yang dilakukan oleh Komnas HAM. Tapi yang kedua, tantangan besar yang kita hadapi saat ini yang itu mungkin terabaikan di dalam diskurs tentang hak asasi manusia, itu munculnya kelompok-kelompok di luar negara yang melakukan banyak sekali kekerasan atas nama agama, etnis, primordialisme, dan itu berkembang di banyak tempat sebenarnya, bukan hanya Indonesia. Nah ini sebetulnya tantangan dalam konteks keamanan nasional. Gitu. Nah artinya apa?
Artinya tantangan kita di satu sisi harus memperkuat penegakan HAM di Indonesia, tapi pada sisi lain bagaimana negara itu juga harus kuat dan dikuatkan dalam konteks untuk bisa mengamankan seluruh kebebasan kita di dalam melaksanakan hak asasi manusia agar jangan terganggu oleh orang-orang yang melakukan kekerasan atau ekstremisme atau violent extremism. Ini tantangan kita sebetulnya. Nah, ini yang harus kita lihat dalam kasus FPI dan kepolisian saat ini. Jangan hanya melihat pada dimensi dari kesalahan institusi polisi, yang juga harus dilihat pada konteks semakin menguatnya bahkan terinstitusionalisasinya kekerasan-kekerasan yang dibuat di luar negara. Ini memang bukan ranah HAM, tapi PR kita sebagai bangsa gitu. Jangan sampai isu tentang HAM kemudian bertabrakan dengan integritas kita sebagai negara gitu kan Bang. Iya. Ini kan harus berimbang. Harus berimbang antara kepentingan menegakkan hak asasi manusia juga kepentingan menyelamatkan negara atau keamanan seluruh warga Indonesia dari kelompok-kelompok yang melakukan kekerasan secara ekstrim. Kan banyak sekali yang kemudian memicu kontra terorisme dan seterusnya. Nah, ini tantangan besar Indonesia. Artinya memang sebetulnya dalam konteks HAM ini tugas kepolisian nggak ringan Bang ya. Satu sisi harus menjalankan prosedur menghadapi kelompok-kelompok yang melakukan kekerasan yang sangat ekstrim, tapi di sisi lain dia dituntut untuk tidak melakukan kesenang-menangan dalam menindak mereka gitu. Padahal yang ditindak ini bisa berlaku sangat semena-mena. Bom bunuh diri, terorisme. Iya, itu tantangannya polisi kan, tapi juga tantangan kita semua. Oke Bang, yang terakhir nih Bang, kalau seandainya nanti Komnas HAM mengeluarkan sebuah kesimpulan terhadap kasus ini, terus kemudian masih ada yang berkeberatan, itu gimana? Ya tergantung keberatannya seperti apa ya. Kalau dia sudah mempertanyakan kredibilitas Komnas HAM, bagi saya itu bencana. Artinya orang yang berkeberatan ini dan dengan mempertanyakan kredibilitas Komnas HAM justru mereka nggak menghormati penegakan HAM. Menghormati institusi yang diberi mandat untuk melakukan sesuai dengan mandatnya. Berarti dia tidak menghormati undang-undang, tidak menghormati konstitusi. Jangan sampai proses yang dilakukan sebuah institusi yang sudah kita percaya untuk menjalankan mandatnya itu didelegitimasi. Sama dengan jangan sampai proses untuk melakukan penyelidikan dugaan pelanggaran HAM terhadap polisi juga mendelegitimasi polisi. Ya begitu. Tapi kalau seandainya memang yang dilakukan polisi sudah merupakan tindakan yang benar, harus diakui juga. Ya harus diakui, karena itulah yang sudah dilakukan oleh lembaga yang dipercaya untuk melakukan proses pemantauan atau penyelidikan, Komnas HAM.